Dokter Yuni, saya persilakan waktunya sama 25 menit, dimulai dari sekarang. Silakan dok. Terima kasih Bapak Rahmat. ASI? Yes. Wah udah lapar dokter Utami. Saya lagi ya, kalau ASI jawabannya tangannya ke atas, terus yes ya. ASI? Yes. ASI, ASI, ASI? Yes, yes, yes. Oke, terima kasih biar semangat. Saya mendapatkan dipercaya oleh ini editor kita, Ibu Tiwi, untuk membicarakan masalah tangtai pada bayi baru lahir. Topik ini sebenarnya mudah, lagi tren, lagi hot topics, ya, terutama di Jakarta Selatan. Ya, jadi dan saya juga banyak sekali mendapatkan rujukan, ya, Dokter Utami kita di Rumah Sakit Carolus juga dapat rujukan yang mudah-mudahan kita membuatnya sedemikian rupa karena kita memang membaca dari banyak jurnal, literatur, ya, yang bisa membuka wawasan kita. Apa sih definisinya seperti itu ya? Jadi kalau tangtai atau disebut juga ankylosing, ya, adalah sebenarnya variasi anatomik di mana frenulum ini ada tali ya, tali lidah itu sangat tebal, ketat dan pendek. Ya, itu dulu ya. Jadi kalau ada frenulum lidah panjang, lentur, masuk tangtai tidak? Tidak. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini deh. Jadi semua coba lidahnya dikatasin punya frenulum enggak? Nah, saya punya. Gitu ya. Jadi dia ada lipatan sempit di sini seperti membran, kita bilang tipis gitu ya, selaput ya, yang menghubungkan bagian bergerak adalah lidah kita dengan bagian yang tidak bergerak yaitu dasar lidah, seperti itu. Kalau nggak ada yang ngikat, lidahnya gimana? Nanti kewer-kewer. Ya, jadi harus ada yang ngikat memang, ya. Dan ini akan menstabilkan dasar lidah, tetapi dia tidak mengganggu gerakan daripada ujung lidah, gitu. Dia hanya menstabilkan dasar lidah, itu dulu, ya. Nah, kalau ankylosing tadi ini frenulum lidahnya melekat, dekat dengan ujung lidah, nanti ada contohnya, dan biasanya sangat pendek, sehingga fungsinya ujung lidah itu terganggu, ya. Oke, ya itu dulu definisi, ya. Nah, sekarang gimana sih normalnya kalau melekat itu kan gitu, ya. Pelekatan frenulum pada lidah normalnya kurang lebih 1 cm posterior daripada ujung lidah. Nah, kalau kita lihat ini contohnya memang dia di ujung sekali. Ya, waktu kita angkat ini dia sulit sekali bergerak. Ya, sangat the tip of the tongue kita bilang, sangat di ujung. Ya, mestinya dia 1 cm di belakangnya. Nah, ini kalau kita lihat secara anatomi ya, kalau kita bedah mayat ya dulu gitu ya, ini gambar aja, ini lidah. Kan kita lihat nggak mungkin dia kewer-kewer lepas. Dan dia akan melekat, di sini ada otot namanya genioglossus ya, dia akan melekat di situ. Memang tidak di ujung, kita lihat ya kurang lebih 1 cm. Karena dia harus menstabilkan lidah. Kalau enggak bayangkan lidah kita, enggak ada yang megang, gimana? Ke atas juga nggak bisa, ke samping nggak bisa, kewer aja ke bawah ya gitu. Nah, angka kejadiannya tadi tuh, kenapa kok jadi booming, kok jadi tinggi sekali gitu ya. Saya banyak ada beberapa ini penelitian ya, ada yang 0,02 sampai 5%. Jadi sebenarnya nggak banyak. Ya kalau kita ngomong tangtai atau ankylosing, yang mungkin banyak frenulum tadi yang sampai 90%. Ya. Desmock juga tahun 2007 1,7 sampai 4,8 ya kita lihat ya kurang lebih range-nya sama lah sekitar 5%. Ya jadi nggak banyak juga. Tadi kalau dokter Ina juga agak keras, kenapa jadi ininya apa tinggi sekali yang harus terapi sinar, ternyata yang bermasalah kan cuman yang 3-5%. Kuning fisiologis banyak 60%, tetapi yang bermasalah 3-5%. Itu jadi sama, frenulum lidah ya hampir semua, tetapi yang perlu atau yang mengalami masalah hanya sedikit. Ya. Rasio laki-laki dibandingkan perempuan juga memang lebih banyak laki-laki. Faktor genetik diduga ada, ya bersifat familial. Nah, masalah di klinik laktasi sekarang yang saya coba angkat, memang banyak ini datang sekarang trennya dengan tangtai sekitar 43%. Ada juga datang dengan tidak bisa menyusu dengan baik ya atau ineffective suckling.
Atau yang merah ini 10% kenaikan berat badannya tidak bagus atau malah turun. Ada yang kuning, dokter Rina jangan sedih hati dok, yang masalah kuning sedikit dok, cuma 3%. Ya. Ada yang bingung puting sedikit juga 1% dan yang lain-lain 4%. Ya, jadi coba kalau kita lihat memang trennya nih lagi banyak ini. Ya, makanya topik ini coba kita angkat dan masukkan dalam buku. Nah, ini klasifikasi. Ya. Ada tipe 1. Tipe 1 memang frenulumnya melekat erat di ujung lidah seperti ini. Ya. Kalau tipe 2, dia 2 sampai 4 mm di belakang ujung lidah dan melekat di atau tempat di belakang alveolar ridge ya, jadi di belakang gusi ini. Nah, kalau yang tipe 3, dia memang di belakang tapi makin pendek frenulumnya. Ini juga nggak boleh ya. Nah, kalau yang tipe 4 kita sebut yang posterior, hampir nggak kelihatan ya seperti frenulumnya karena memang di belakang. Tetapi ini anaknya itu lidahnya naik ke atas aja sulit memang ya. Jadi sangat ketat dan pendek dan sangat terbatas ya. Nah, ini ada klasifikasi lagi yang dibikin oleh tadi Profesor Kriangsak dari Thailand yang salah satu juga menulis di buku kita mengenai tangtai ini. Dia membedakan malah harus dilihat bukan hanya tangtai sendiri tetapi juga bagaimana kondisi puting ibunya. Ya, kita sebut frenulumnya nih. Kalau mild kita lihat sini ya, jadi tidak sampai ujung. Kalau severe memang frenulumnya sampai ke ujung. Ya. Nah, kemudian dia bandingkan dengan function. Jadi nipelnya. Kalau nipelnya menonjol ya, dianggap tidak akan menimbulkan masalah walaupun ada tangtai seperti itu ya. Tetapi kalau udah tangtainya di ujung, putingnya mendelep, ya udah bayinya gimana bisa menetek. Memang itu menjadi yang ini yang perlu penanganan khusus memang ya. Jadi pada yang kasus yang nomor 1 ini tentu saja tidak ada latch on. Jadi memang tidak bisa bayi itu melekat ke payudara ya. Nah, sekarang apa sih gejalanya? Kita harus cermat. Jadi kalau ada tangtai berarti kita harus ada 2 sisi, gejala pada bayi dan gejala pada ibu tentu saja ya. Gejala yang baik kita lihat tentu saja perlekatannya buruk ya. Jadi bayinya tidak bisa melekat dengan baik, lepas-lepas ya. Dan pada waktu menyusu akan terdengar suara klik gitu ya. Jadi karena lidahnya tidak bisa melekat dengan baik ke payudara puting. Ya, seperti gerakan mengunyah, tentu saja transfer ASI-nya tidak bisa efektif ya. Kalau transfer ASI tidak efektif, tentu saja kenaikan berat badan bayi tidak akan sesuai dengan yang seharusnya. Lama-lama bayinya rewel, menolak payudara dan jatuh tertidur di payudara, dia frustasi. Nah, tentu saja harus ada gejala juga pada ibunya ya, terutama pada puting, trauma pada puting, nyeri, melepuh, retak, perdarahan ya. Payudara nyeri, suplai ASI-nya makin lama makin sedikit karena tidak terhisap dengan baik ya. Lama-lama nanti ada karena produksinya banyak tapi tidak bisa teralirkan, duktusnya akan tersumbat, mastitis ya, dan akhirnya akan terjadi penyapihan dini ya. Nah, ini ada pemeriksaan secara dini yaitu namanya Murphy's Maneuver ya, kita bisa lakukan pada bayi baru lahir. Di sini kita lihat ya, ini adalah satu bayi kita ikutin gitu ya. Ini dia di ujung memang ya, tetapi kita lihat ya tidak semua mengganggu. Kadang-kadang ada yang mengatakan kalau nanti ini yang berkembang sekarang, kalau ada tangtai di ujung itu nanti giginya jelek loh, seperti itu. Ternyata kita lihat diikuti bayi ini dari 1 bulan, 6 bulan sampai dia tumbuh gigi 12 bulan, ternyata giginya tidak terlalu bermasalah, malah bagus gitu ya. Jadi belum tentu ini sudah diikuti oleh Murphy's ya. Dan ini juga yang melekatnya di tengah-tengah, oke, giginya juga masih bagus, nggak ketarik ya. Ini juga yang tipe, ini yang normal frenulum. Kita lihat ini normal frenulum. Ada frenulum, tidak terganggu, semua fungsinya baik ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang tidak semua tangtai ya. Kita lihat kelenturannya, kalau dia tangtai tapi lentur ya tidak selalu akan mengganggu. Dan itu kita tidak perlu apa-apakan. Sudah banyak penulis, ini namanya Hazelbaker ya. Jadi ini sangat terkenal sekali, kita sebut juga Hazelbaker score ya. Dia membedakan ya, jadi kita kalau mau lakukan sesuatu harus ada penilaian, scoring. Ada scoring penampilan, ada scoring fungsi, seperti itu. Bagaimana penampilan lidahnya? Lihat dulu waktu lidahnya diangkat seperti apa? Bulatkah atau persegi berarti skornya bagus. Kalau ada sedikit menekuk skornya 1, tapi kalau bentuknya seperti hati atau heart shape kita bilang gitu ya, ke dalam, lekuk ke dalam ya, atau seperti V, nah ini ya disebut skornya 0 ya. Makin tinggi skornya berarti makin bagus ya, makin kecil skornya, nah ini panjang frenulumnya
Ya, waktu lidahnya diangkat kalau sangat pendek kurang dari 1 cm tentu saja ini terlalu ketat sehingga bayinya tentu saja tidak bisa menaikkan lidahnya ke atas. Ya, elastisitas frenulum ya. Jadi untuk menentukan apakah terindikasi untuk dilakukan suatu tindakan operatif frenotomi harus banyak penilaian ya. Bukan cuma penampilan tetapi fungsi. Lihat bagaimana fungsi lidahnya. Bisa nggak ke samping? Kalau bisa ke samping ke atas gitu ya ngapain pusing gitu ya. Yang penting kan berfungsi dengan baik ya. Bagaimana bisa mengangkat lidah, memanjangkan lidah, suruh melet. Meletnya sampai panjang gitu ya nggak usah dia apain gitu kan. Ya bisa melebarkan lidahnya, lidahnya bisa cupping, bisa yang ketekuk ke dalam gitu ya berarti kan bagus ya. Seperti itu. Nah jadi ini ada satu buku juga nih saya mau cari memang kapan tangtai kita sebut tidak tangtai tadi. Kalau ternyata dalam penilaian kita ternyata nilainya 14 sempurna ya nggak usah ada terapi gitu ya. 11 nilainya gimana? Bagus nggak apa-apa masih oke asal nilai penampilan tadi penampakannya masih dapat nilai 10. Memang kalau skor fungsinya kurang dari 11 dia akan mengalami gangguan fungsi. Nah di sini katakan frenotomi, tindakan operatif itu dipertimbangkan jika ya ada catatannya manajemen laktasinya gagal. Kalau manajemen laktasinya berhasil, bayinya bisa menghisap tadi karena puting ibunya bagus, menonjol dan sebagainya, itu pun tidak perlu dilakukan tindakan. Nah, baru nih kalau skor penampilan kurang dari 8 baru dipertimbangkan untuk frenektomi, ya. Jadi kadang-kadang 3 hari bahkan seminggu pertama ya tidak ada bayi ya, nanti tolong dibenarkan dokter Rina, ada tidak bayi baru lahir langsung naik berat badannya? Cari deh, saya bayar. Ya, pasti tidak ada. Bayi baru lahir pada awal-awal pasti berat badannya turun. Ya, apalagi anak pertama. Apalagi kalau anak kedua tapi anak pertama tidak menyusu gitu ya. Jadi belum punya pengalaman. Nah, ya. Jadi jangan hanya gara-gara berat badannya turun itu dipakai alasan oh ada tangtai seperti itu. Gitu lah maksud saya. Karena bayi normal pun dimanapun di dunia ini hari-hari pertama pasti berat badannya turun seperti itu. Ya karena kita tahu jadi yang dikatakan dokter Rina memang hari-hari pertama nggak ada ASI yang langsung luber kayak tangkis gitu ya. Pasti tetes demi setetes. Ya karena ukuran lambung bayinya pun mungkin masih sedikit jadi disesuaikan dengan produksi ASI ibunya. Nah ini yang kedua yang kita lupa, bimbingan menyusui harus dilakukan sejak awal, bahkan pada saat prenatal. Gitu, prenatal, pada waktu melahirkan, di kamar VK, kamar bersalin, pada waktu masa nifas, hari-hari pertama itu adalah masa-masa yang paling sulit. Dan ini kita lupa lakukan, langsung menjudge. Oke, berat badan turun, wah lidahnya gini-gini, langsung gitu. Ya itu yang kita ingin sosialisasikan, kita benarkan. Nah tadi tidak semua kasus harus di frenotomi, jadi ada penilaiannya ya. Dan ini kalau kelas berat tadi ya, kelas 3-4 memang dapat ditangani kalau tadi memenuhi kriteria yang tadi ya. Dan kalau yang tebal posterior sudahlah ada ranahnya dokter bedah ya. Nah inilah yang harus kita nilai pada awal-awal ya. Bagaimana proses menyusuinya ya. Kita lihat bagaimana attachment-nya, bagaimana si bayi itu mengambil payudara ke dalam mulutnya. Ini yang benar-benar harus diajarkan, dibimbing satu persatu kepada ibu-ibu yang baru melahirkan. Karena memang teorinya kalau bayi itu katanya insting, tapi kalau ibu tidak, dia harus belajar. Ya, bagaimana memposisikan dan bagaimana melekatkan. Ya, coba kita lihat nih, putingnya panjang banget nggak? Tidak. Kadang puting panjang jangan seneng loh, malah susah ya dokter Utami ya, malah cuma diemut-emut di ujung sama bayinya ya. Coba kita lihat ya, jadi kontak poinnya adalah dagu. Dagu payudara ditempelkan ke dagu, arahkan puting susu ke arah hidung ya. Kita lihat bentuknya, kita memegang payudara seperti ini huruf C dan arahkan ke arah bibir atas dan putingnya ini nanti akan dia berlandas ya atau mendarat di langit-langit bagian belakang. Jadi si bayi itu akan membentuk dot buatan dari puting dan jaringan areola atau jaringan payudara. Ya, jadi kalau cuma ngemut-ngemut puting ya nggak bisa. Ya, jadi walaupun dia ada tangtai, dia masuk segini, ya, ini akan bisa menghisap dengan baik. Ya, karena bayi bukan menghisap pada puting tapi menghisap pada payudara.
Nah ini step-stepnya mungkin bisa jelas ya, arahkan ya. Dan itu tadi yang kata dokter Rina, nggak usah takut, nggak akan kebekap. Lihat tuh hidungnya, jauh gak? Jauh. Tadi yang penting memang harus agak dangak sedikit anaknya, agak tilt dikit gitu ya dangak. Arahkan putingnya ke arah hidung, bibir atas seset. Kalau dia masuk attachment yang bagus, pasti hidungnya tidak akan terbenam oleh payudara, ada space. Dan Tuhan menciptakan ada cuping hidung. Nah, cuping hidung supaya ada celah buat nafas ya. Jadi sudah diciptakan sedemikian sempurna ya Dokter Utami ya. Oke. Dan ini juga pada waktu kita ingin menilai, ada satu lagi tools yang saya ambil ini ya dari Breastfeeding Medicine tahun 2006. Ya, misalnya ibu datang dengan puting nyeri atau lecet saat menyusui, evaluasi dulu. Ya, apakah bayinya ada ketidakmampuan untuk melekat dengan baik, ya, mempertahankan. Apakah ada kenaikan berat badan bayi yang jelek, bisa kita anggap kurang dari 15 gram sehari. Apakah terlihat membran tadi, selaput tipis yang menghambat gerakan lidah. Ya, atau lidah itu tidak bisa ke atas ya, ketidakmampuan. Dan ini sebenarnya yang paling gampang ini nih, kalau kita baru meriksa bayi baru lahir, kita masukkan saja sebenarnya jari kita ke dalam mulut bayinya. Bagaimana kemampuan bayi itu menghisap jari kita. Ya, kalau hisapannya sangat kuat, otomatis pasti dia bisa menghisap pada payudara. Ya, kecuali kalau kita masukkan terus lepas-lepas, nggak bisa, nggak ada tekanannya, itu bisa kita rasakan. Ya. Dan ketidakmampuan untuk menonjolkan lidah melewati garis gusi. Ini yang harus kita nilai. Ini lagi isu. Cepat Bu dipotong, nanti nggak bisa ngomong loh. Delay speech, nggak bisa bicara. Tidak ada literatur yang mengatakan bahwa tangtai menyebabkan keterlambatan bicara. Jadi tangtai tidak menyebabkan keterlambatan bicara. Tetapi mungkin bisa mengganggu beberapa artikulasi huruf tertentu. Ya, jadi jangan tidak sama ya. Dia bisa bicara seperti umurnya, tetapi mungkin artikulasi tertentu kalau yang berat, kalau yang kaku, ya tidak lentur, misalnya huruf D, N, S, T itu mungkin ada sedikit gangguan seperti itu, ya. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa bicara, ya. Jadi beda sekali, ya. Dan kebanyakan orang mampu melakukan kompensasi. Saya suka lihat itu ada anak gede kan, tangtai dia, wis tangtai nih, gitu kan. Tapi coba ngomong R bisa tuh. Gitu ya, ke depan menjulur bisa tuh, makanya ada gangguan tidak, ngomong umur berapa sesuai ya. Jadi ya itu tadi, memang tidak ada literatur yang mengatakan bahwa akan mengalami keterlambatan bicara. Yang ini mungkin ditekankan oleh Dokter Aman ya, IDAI dengan Satgas ASI, dan kita bekerja sama dengan Ikatan Bedah Anak Indonesia dan kalau nggak salah Rehab Medik Indonesia, kita sudah membuat rekomendasi mengenai tangtai ya. Bahwa ada definisinya tangtai itu apa, memang bisa menyebabkan gerakan lidah tadi yang terhalang ya. Tindakan frenektomi dilakukan atas indikasi yang jelas. Inilah rekomendasi kita ya. Harus ada penilaian, harus ada toolsnya, dan tidak semua bayi pun yang mengalami, yang punya tangtai itu perlu tindakan frenektomi tadi ya. Tergantung dari jenis dan masalah yang ada pada bayi tersebut. Nah, tindakan frenektomi itu memang kesannya sederhana ya, tetapi ada pengalaman dokter bedah pun pada waktu dia melakukan itu terjadi perdarahan. Kalau kita tidak siap ya dengan peralatan yang ada, fasilitas yang ada, kita akan panik seperti itu ya. Kadang-kadang bisa mencederai atau merusak kelenjar air liur seperti itu. Jadi memang kompetensi di sini diperlukan ya, dan memang harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten ya. Terus terang, dokter anak kita selama sekolah itu tidak pernah diajarkan kompetensi untuk memotong frenulum ini ya. Jadi dianggap bahwa dokter anak tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan frenektomi seperti itu ya. Nah, ini ada satu contoh kasus saya, bayi dengan tangtai kelas 2 ya, kita lihat ini. Kita lihat bagaimana gizinya bagus. Berat badannya naik sesuai kurva. Apakah perlu dilakukan frenotomi atau frenektomi? Tentu saja tidak. Ibunya tidak mengalami masalah, bayinya juga happy-happy saja. Ini nangis karena suruh foto ini. Ya. Dan ini adalah salah satu kasus yang pernah saya temukan juga post frenektomi. Ya. Kita lihat tujuannya frenektomi itu apa sih sebenarnya tadi? Tujuan awalnya mulia. Ingin supaya bayinya bisa menyusu. Ingin supaya
ibunya bisa memberikan ASI eksklusif. Itu kan tujuan utama sebenarnya, karena bayinya mengalami gangguan. Tetapi kalau jadi begini, sudah dipotong, tetapi terjadi infeksi di dasar lidah. Ada pus di sini ya, nanah. Apa yang terjadi? Boro-boro mau nyusuin, anaknya kesakitan, rewel setengah mati. Ya, jadi tujuan yang utama yang mulia itu malah tidak tercapai. Ya, ini mungkin yang saya akan ingatkan bahwa memang harus hati-hati sekali ya, karena edukasi, penilaian ya, penilaian awal, kemudian edukasi itu sangat penting ya. Jangan sampai tujuan kita mulia tadinya akhirnya akan berhimbas jadi malapetaka seperti ini. Ya, akhirnya kan kita harus merujuk ke dokter bedah, harus direvisi ulang seperti ini, dan yang sudah pasti proses menyusui tidak berhasil dengan baik. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah bahwa tangtai adalah frenulum lidah tadi melekat dekat ujung lidah dan biasanya sangat pendek sehingga mengganggu fungsi. Derajat tangtai tadi bervariasi, kita harus tahu. Dan kesulitan menyusui dapat timbul memang ya, akibat lidah tidak mampu bergerak normal dan melakukan isapan yang efektif ya. Timbul nyeri puting, kenaikan berat badan lambat dan sebagainya. Ini perlu intervensi. Intervensinya apa? Bukan selalu potong, mana? Nah, perlu penilaian dulu yang teliti dalam mendiagnosis. Hati-hati dalam mendiagnosis 2-3 hari pertama bayi baru lahir. Sebelum bimbingan menyusui, manajemen laktasinya dilakukan dengan baik oleh tenaga kesehatan yang terampil tentu saja. Kalau ada kasus tangtai berat disertai gangguan menyusui, memang perlu dilakukan tindakan operatif tetapi oleh tenaga medis yang kompeten ya, supaya kita terhindar dari tadi masalah-masalah yang bisa merugikan kedua belah pihak. Terima kasih. Tadi Dr. Yohmi sudah banyak menjelaskan secara teori tentang tangtai. Saya hanya mau menunjukkan mana tangtai yang memang kita harus intervensi. Kita tinggal masukkan, ini ditutup matanya karena dia memang masuk dengan harus mendapat terapi sinar. Dia waktu itu bilirubinnya 18. Jadi kita masukkan aja tangan kita. Biasanya bayi yang normal itu bisa menghisap atau sucking tangan kita itu dengan baik ya. Tetapi kalau kita perhatikan di video ini, tangan saya itu longgar ya, jadi dia tidak bisa memegang dengan betul tangan ini. Jadi tangan ini kita umpamakan sebagai putingnya si ibu ya. Jadi coba perhatikan, dia jadi tangan saya nggak terpegang dengan baik. Nah, tadi kan kita udah tunjukkan kalau dia mengisapnya itu tidak bisa memegang jari kita dengan baik. Kalau kita lihat lagi ya, tadi kan ada klasifikasi oleh Dr. Yohmi dan ada skor ya. Caranya menilai adalah kita melihat nih seberapa tinggi atau seberapa ikatan yang ada yang terjadi pada si bayi ya. Jadi seberapa lidah itu memegang seberapa tali lidah itu memegang si bayi ya. Nanti kita lihat bahwa kalau kita lihat dari samping itu seperti ada membran ya. Nanti dalam video jelas terlihat. Nah, mungkin kasus-kasus yang sudah kita lihat dengan baik pelekatannya pada ibu tidak bisa melekat dengan baik. Kemudian yang kedua, kita masukkan jari kita dan kita lihat seberapa dia bisa memegang tangan kita. Kalau pada tangtai itu dia nggak bisa megang dengan bagus karena sucking reflex itu sebetulnya sudah diberikan oleh Tuhan pada bayi untuk bisa memegang payudara dengan baik. Tapi pada kasus tangtai itu dia tidak bisa memegang dengan baik, sehingga dia tidak bisa melakukan pelekatan dengan baik terhadap puting ibu. Nah, kasus-kasus begini mungkin kita perlu lakukan frenulotomi atau insisi pada bayi. Ini adalah cara bagaimana frenulotomi yang baik ya, karena artinya dilakukan oleh dokter bedah yang memang bidangnya ya. Jadi kita Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasi yang melakukan adalah yang berkompeten untuk melakukan ini. Jadi dalam hal ini dilakukan oleh dokter bedah plastik di luar dari jadi maksudnya di tempat perawatan biasa. Dilihat dengan baik, kemudian diinsisi. Nanti kita lihat videonya. Kemudian kita lihat setelah dia melakukan insisi, dokter bedah melakukan seperti masas untuk mendapatkan lidah yang bebas. Jadi frenulum sudah dibebaskan.
kemudian dicoba untuk menyusui kembali. Nah, kalau kita bandingkan lidah yang sudah di frenulotomi atau di insisi, dia seperti ini jadinya lebih panjang. Jadi lebih panjang, lebih bebas, sehingga kita harapkan dia bisa melekat ke puting ibunya. Nanti kita lihat bagaimana bayi yang sudah di frenulotomi itu melekat pada puting ibunya. Ini adalah bayi tadi yang kalau melekat tadi itu seperti mengunyah kan. Nah, ini dia sekarang bisa melakukan dengan baik. Tinggal kita mengevaluasi berat badannya dengan pelekatan yang baik, dia naik nggak? Karena bisa saja karena produksi yang kurang itu bisa gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, tadi kan kalau dia tidak bisa memegang tangan kita dengan baik, itu mungkin dia tangtai. Saya rasa itu, jadi ini melengkapi bagaimana kita bisa mengevaluasi apakah tangtai yang memang bisa terjadi pada bayi perlu diintervensi atau tidak. Karena tidak semua tangtai kita harus lakukan insisi.